Guys, ini artinya Garuda Muda sudah tahu bahwa lawan mereka punya kualitas serta pengalaman yang nggak main-main. Tapi, apa Vandenburg dan anak-anak asuhnya udah punya strategi khusus? Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, nggak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Timnas Indonesia U23 siap menjamu Thailand di babak semifinal ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025 yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Jumat malam, 25 Juli 2025. Atmosfer di GBK pasti bakal membara, dan semua mata bakal tertuju pada duel klasik Asia Tenggara ini. Pelatih kepala Garuda Muda, Graals Vandenburg, sudah buka suara. Katanya, Thailand bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Sekarang kami harus bersiap untuk bertarung melawan Thailand, karena mereka juga tim yang sangat kuat. Kami harus mempersiapkan diri dan memikirkan cara untuk mengalahkan mereka. Ujar Vandenburg, dikutip dari laman Kita Garuda. Guys, ini artinya Garuda Muda sudah tahu bahwa lawan mereka punya kualitas serta pengalaman yang nggak main-main. Tapi, apa Vandenburg dan anak-anak asuhnya udah punya strategi khusus? Itu yang jadi tanda tanya besar sekarang. Kalau kita lihat dari perjalanan Indonesia di fase grup, mereka sudah melewati lawan-lawan sulit seperti Malaysia dan Filipina. 2 kemenangan dan 1 hasil imbang membuat Garuda Muda keluar sebagai juara grup A dengan 7 poin. Jadi, mental mereka jelas udah teruji. Tapi, apa ini cukup untuk membekuk Thailand yang punya catatan cukup impresif selama turnamen ini? Vandenburg juga menyinggung soal pemain cedera. Beberapa pemain kunci mungkin gak bisa turun, tapi dia tetap optimistis dengan skuad yang ada. Tentu saja kami kehilangan kontribusi mereka seperti di pertandingan sebelumnya. Namun, dengan semua data dan persiapan yang kami miliki, kami yakin bisa tampil maksimal, ucapnya. Jadi, siapa kira-kira yang bakal jadi pengganti? Apakah pemain muda seperti Jens Raven bisa jadi pembeda di laga ini? Guys, coba bayangin, atmosfer di GBK nanti bakal kayak lautan merah putih. Ribuan supporter bakal teriak-teriak. Dukung mati-matian Garuda Muda. Tapi, tunggu dulu guys, ada satu hal yang lebih mengejutkan. Rumor dari media Thailand bilang kalau mereka siap pasang strategi parkir bus plus serangan balik cepat. Kalau ini beneran terjadi, gimana cara Indonesia membongkar pertahanan baja itu? Apakah Vandenburg punya rencana cadangan? Kita juga nggak bisa lupa sama faktor non-teknis. Tekanan mental, cuaca, bahkan wasit bisa jadi faktor yang mengubah jalannya pertandingan. Bagaimana kalau Indonesia terlalu agresif dan malah kecolongan gol cepat? Atau sebaliknya, bagaimana kalau Garuda Muda bisa mencetak gol di menit awal dan bikin Thailand panik? Jadi sekarang menurut kalian gimana guys? Apakah Garuda Muda punya peluang besar untuk melaju ke final? Atau Thailand masih terlalu tangguh untuk kita hadapi? Gue pengen dengar pendapat kalian di kolom komentar. Karena pendapat kalian penting banget buat diskusi ini, tapi tunggu dulu guys, ini belum semua. Masih ada kabar mengejutkan yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, bagaimana guys? Apakah kalian percaya kalau Indonesia bisa pecahkan kutukan semifinal dan akhirnya angkat trofi Mandiri Cup 2025? Semua jawabannya akan kita lihat setelah peluit akhir berbunyi. Tapi gue yakin satu hal, Garuda Muda nggak akan menyerah tanpa perlawanan. Dan ngomong-ngomong soal kejutan, ada satu hal lain yang bakal bikin fans Madrid maupun timnas Indonesia geleng-geleng. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya, dan sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys. Mari lanjut ke segmen selanjutnya. 10. Cuma 2 angka. Tapi efeknya? Dahsyat. Cuitan Mbappe di akun X miliknya ke Mbappe langsung jadi pusat perhatian dunia. Tak ada penjelasan. Tak ada embel-embel. Hanya 2 digit. Tapi maknanya sangat dalam. Apakah ini hanya iseng? Atau sebuah pesan tersembunyi? Publik sadar, ini bukan sekadar angka. Ini kode. Kode warisan, kode kekuasaan, kode nomor punggung 10 di Real Madrid, nomor yang selama hampir 1 dekade dikuasai Luka Modric. Dan kini, setelah Modric resmi hengkang ke AC Milan, angka itu kosong, atau lebih tepatnya, sudah diklaim secara halus oleh sang superstar baru, Kylian Mbappe. Meski belum diumumkan secara resmi oleh klub, media Spanyol sudah ramai-ramai menerjemahkan sinyal ini. Mbappe akan menjadi nomor 10 baru Real Madrid, tulis Marca.
Atau setidaknya begitu yang diumumkan sendiri oleh pemain Prancis itu lewat tweet yang sangat singkat. Singkat, tapi tajam, sederhana, tapi penuh makna, dan dari sisi marketing, sangat efektif. Cuitan itu langsung meledak, 15 juta lebih views, 217.000 likes, dan 10.000 komentar. Netizen pecah. Madridistas bersorak. Rival? Cuma bisa mengawasi, musim lalu. Mbappe mengenakan nomor 9, tapi musim ini, ia ingin lebih dari sekadar finisher. Ia ingin menjadi pusat proyek, nomor 10 bukan hanya angka. Itu simbol peran utama. Simbol pemimpin, simbol kepercayaan penuh dari klub, tapi tunggu dulu. Perjalanan angka 10 di Madrid punya sejarah panjang. Luis Figo pernah memakainya setelah pindah dari Barcelona. Clarence Seedorf juga. Michael Laudrup, Hierro, Prosinecki, lalu ada nama mengejutkan, Lassana Diarra pada 2009-2011. Sebuah angka yang berpindah dari generasi ke generasi. Dari seniman lapangan tengah hingga pekerja keras tak terduga. Dan di antara semua nama itu, ada satu nama mengejutkan, bukan pemain flamboyan. Bukan juga legenda yang sering dibicarakan, tapi ia pernah memakai nomor 10 Real Madrid di awal dekade 1990-an, dan yang bikin kaget, ia adalah mantan pelatih timnas Indonesia. Ya, betul. Seorang pelatih yang pernah berdiri di pinggir lapangan di Stadion Gelora Bung Karno, yang pernah menyusun strategi buat Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan, pernah mengenakan nomor 10 suci di Santiago Bernabeu. Siapa dia? Tenang. Kita akan bahas nanti. Karena sekarang, mari kita fokus dulu pada pergeseran kekuasaan besar ini. Menurut laporan AS, manajemen Madrid memang sudah merancang kampanye pemberian nomor 10 untuk Mbappe sejak akhir Mei. Namun, pengumuman resmi ditahan karena menghormati Modric, yang saat itu masih menyelesaikan musim terakhirnya dan berlaga di Piala Dunia antar klub 2025. Kini, semua kepingan puzzle mulai menyatu. Cuitan singkat Mbappe bukan iseng. Itu tanda bahwa era baru telah dimulai, dari Modric ke Mbappe, dari pengatur serangan klasik ke mega bintang serba bisa, dari legenda Kroasia ke simbol baru Prancis di Bernabeu, dan jangan lupakan satu hal, nomor 10 Real Madrid kini menyimpan jejak yang tak pernah kita sangka. Sebuah benang merah yang menghubungkan Bernabeu dengan Indonesia. Tapi siapa sebenarnya sosok misterius itu? Dan apa hubungannya dengan Mbappe? Tunggu di segmen berikutnya. Karena ini bukan sekadar angka, ini tentang warisan, tentang sejarah, dan mungkin tentang takdir. Dan sekarang waktunya kita ungkap siapa sosok misterius itu. Seorang mantan pemain Real Madrid, pemilik nomor 10 di awal 90-an, dan pernah berdiri sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Namanya, Luis Milla. Ya, gelandang elegan asal Spanyol ini mengenakan nomor 10 Real Madrid dari tahun 1991 hingga 1994. Bukan pemain flamboyan, tapi otak permainan. Tipe pemain yang mengatur ritme, membaca tempo, dan diam-diam jadi jenderal di lapangan. Nomor 10 saat itu bukan sekadar angka, itu simbol. Simbol pengatur strategi. Dan Luis Milla menjalankannya dengan tenang. Lalu, lebih dari 2 dekade kemudian, Milla kembali dikenal di Indonesia sebagai pelatih timnas U23 dan senior pada 2017. Membina pemain muda seperti Evan Dimas dan Egy Maulana Fikri, dan kini sejarah diam-diam berulang. Nomor 10 Real Madrid kembali jadi milik sosok istimewa, Kylian Mbappe. Apakah Mbappe tahu bahwa nomor itu pernah melekat pada ex-pelatih timnas Indonesia? Mungkin tidak. Tapi itu yang bikin cerita ini makin menarik. Nomor 10 di Madrid punya jejak panjang. Dari Milla ke Figo, Seedorf, Modric, dan sekarang Mbappe. Buat Mbappe, ini bukan sekadar nomor favoritnya di timnas Prancis. Ini pernyataan. Ini simbol kepemimpinan. Dan mungkin, tanpa disadari, sebuah kelanjutan dari warisan panjang Real Madrid, satu angka, satu sejarah, dan satu hubungan tak terduga antara Bernabeu dan Jakarta. Tapi sekarang kita punya masalah lain. Bellingham dikabarkan cedera, dan Xabi Alonso butuh solusi cepat. Siapa yang layak mengisi peran vital Jude Bellingham di lini tengah Real Madrid? Tunggu dulu, karena jawabannya bisa jadi mengejutkan. Waduh guys, ini sih berita buruk buat fans Real Madrid, tapi sempurna banget buat fans Barcelona. Baru juga era baru dimulai? Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.